Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Allahumma arzuqna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari Jibril alaihi salam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wujud seorang manusia. Dia kemudian bertanya kepada Nabi tentang beberapa tema besar. Dimulai dengan apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, dan terakhir tentang tanda-tanda hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam kitab 40 hadis Imam Nawawi, yang kecil itu bukunya ukuran kantong. Dari pertanyaan-pertanyaan itu, para ulama kemudian menyimpulkan tentang agama ini menjadi 3 tema besar. Dari pertanyaan iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, iman itu Nabi sebut dengan rukunnya yang 6. Dimulai dengan percaya kepada Allah dan diakhiri dengan meyakini takdir Allah, baik takdir yang baik atau takdir yang buruk. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kajian tentang iman ini kemudian dikasih judul oleh para ulama dengan kajian tauhid atau kajian akidah. Udah ya, saya mau memetakan dulu masalah kita. Jadi berangkat dari dialog antara Nabi dengan Jibril tentang 3 pertanyaan, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Para ulama kemudian menyatakan kajian tentang iman disebut dengan kajian akidah atau kajian tauhid. Siapa yang ngasih nama? Nabi? Enggak. Yang ngasih nama para ulama. Itu. Dan dari sini kemudian kita menyatakan urusan penamaan terhadap sebuah ibadah tidak boleh dikategorikan bid'ah. Enggak boleh. Contohnya, tahiyatul masjid, kita orang masuk masjid sholat sunat 2 rakaat. Nah, sholat sunat 2 rakaat kan, sebelum duduk. Kita sebut apa judul sholat itu? Tahiyatul masjid. Nabi ada nyebut, barang siapa masuk masjid sholat sunat 2 rakaat, itulah tahiyatul masjid. Gak pernah, tidak dalam Al-Quran, tidak dalam hadis. Siapa yang ngasih nama? Ulama. Ada orang habis berwudu, lihat sholat sunnah 2 rakaat. Para ulama ngasih judul itu namanya sholat sunnah wudu, gitu kan? Siapa yang ngasih nama? Ulama. Jadi penamaan terhadap sebuah ibadah sah di dalam Islam. Walaupun bukan berasal dari Allah, walaupun judul itu bukan berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali pada masalah tauhid. Kajian yang berhubungan dengan mengesahkan Allah disebut dengan kajian tauhid atau kajian akidah. Nah ya, baik. Nah, kitab yang kita bahas ini dia akan membahas ilmu tauhid atau akidah. Kemudian Nabi juga membahas dalam dialog dengan Jibril itu tema yang kedua tentang Islam. Apa itu Islam, kata Jibril? Dijawab oleh Nabi dengan 5 rukun Islam itu. Dimulai dengan syahadat, diakhiri dengan menunaikan ibadah haji ke tanah suci buat yang mampu. Kajian tentang Islam dikasih judul sama ulama
Judulnya adalah kajian fikih. Sudah Pak, saya pelan-pelan ini, biar kita nyambung. Oh, petanya begitu rupanya. Jadi kajian tentang syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji ke tanah suci, ini dirangkum dalam kajian fikih. Ada ustadz diundang, kajian tema tentang hukumnya, bayar zakat fitrah, puasa nanti tarhib Ramadan, nanti mau berangkat haji, hukum kurban dan seterusnya. Itu bukan tema tauhid. Kita sudah selesai tadi. Ini temanya tentang rukun Islam yang 5, yaitu fikih. Di Indonesia ini kajian yang paling dominan di masjid-masjid hampir di seluruh Indonesia, bahkan di YouTube itu kajian yang pertama apa yang kedua? Yang kedua rata-rata. Yang kedua, nggak tahu memang suka gitu ya. Fikih puasa, fikih zakat kalau menjelang akhir Ramadan. Diundanglah penceramah fikih tentang menjelang Idul Adha, apa itu? Fikih kurban, dan gitu gak? Suka dia. Kalau yang pertama jarang. Yang ketiga, oke, kita selesai dari yang kedua. Yang ketiga, dialog berlanjut antara Nabi dengan Jibril tentang apa itu ihsan. Apa jawab Nabi? Ihsan adalah anta'budallah, kamu menyembah Allah ka'annaka tara, seolah-olah kamu mampu melihat Allah. Seolah-olah. Fa in lam takun tara fa innahu yara. Kalau kamu memang pasti tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah pasti maha melihat kamu. Dari kajian ini jadi merasakan muraqabatullah, dilihat Allah, dikuntit Allah, munculnya rasa takut dan berusaha menjadi pribadi yang baik secara spiritual. Ihsan itu muncul satu disiplin ilmu yang baru, namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini pada dasarnya, hadirin rahimakumullah, bicara tentang pensucian jiwa. Karena surat Asy-Syams itu bercerita tentang dua modal yang Allah berikan kepada manusia. Apa kata Allah? Fa'alhamaha, surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan setiap diri manusia kecenderungan untuk berbuat kriminal, berbuat jahat, berbuat dosa, wa taqwaha, dan sebaliknya berbuat ketakwaan. Setiap kita sebaik-baik orang pasti kadang-kadang dia terjerumus dalam kesalahan. Dan gitu manusia. Nah, supaya kita konsisten dalam keislaman, muncullah kemudian kajian-kajian namanya kajian pensucian jiwa. Dia nggak bicara tentang tema tauhid, enggak. Dia tidak berbicara tentang hukum berwudu, bagaimana sunnah wudu, siwak, enggak. Nggak ada dibahas. Tapi tema yang ketiga tasawuf ini bercerita tentang bagaimana kita mendefinisikan apa itu zina, bagaimana cara menjauhinya. Bicara tentang masalah dan penyakit hati, bagaimana kita membersihkan hati dari kotoran, dari hasad, dengki. Bagaimana kita berbicara tentang menjaga aurat dan dari pandangan mata yang berdosa. Itu yang dibahas dalam ilmu tasawuf. Di sini pakarnya Ustadz Deris. Kajian tasawuf. Jarang di Indonesia. Kalau bapak-bapak mau ikuti di YouTube, kajian yang tasawuf paling bagus siapa? Gus Baha Hafizahullah. Mantap itu kajian. Saya kalau dengar pas bawa mobil, masuk dalam hati. Dia nggak bahas tentang fikih, dia tidak bahas tentang akidah, tapi bicara tentang hakikat hidup, hakikat tentang kita mengejar nafsu dunia, bagaimana kita menundukkan dunia ini. Kenapa Abu Bakar berdoa, ya Allah, tundukkan dunia di tanganku, jangan di dalam hatiku. Nah itu dia. Jadi makna-makna yang mendalam dari tasawuf. Baik. Dari tiga ini, saya dapat porsi untuk membahas tema tentang tauhid atau akidah. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak harus tentunya pakai buku, nggak bisa tanpa pakai buku. Nah,
Kita tentunya tidak akan membahas tauhid dari sudut pandang Syiah. Dia punya konsep sendiri. Tidak dari sudut pandang Mu'tazilah. Ini punya pemikiran sendiri. Tapi kita memandang dari sudut pandang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita orang Indonesia. Silahkan Syiah sana urusannya. Tapi kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita akan mempertaruhkan konsep tauhid ini di depan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya di Indonesia, kitab yang dipakai dari zaman peperangan dulu, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, para ulama dari Timur Tengah datang dari sana membawa akidahnya dan mengajarkan Islam ke Indonesia ini. Mereka mengajarkan tauhid itu pakai buku dan menyederhanakan supaya tidak terlalu susah orang awam dalam memahami konsep tauhid ini. Jadi perlu levelnya, kayak orang belajar SD dulu kan Pak. Ada SD, Pak kajiannya sederhana, mudah, anak SD. Habis itu dikasih buku-buku untuk SMP ketika mereka sudah siap untuk itu. Masuk SMA perguruan tinggi gitu. Sama dengan kajian tauhid. Nggak bisa langsung loncat konsep yang jelimet. Coba saya kasih contoh jelimet. Anak Cina dilahirkan dari ibu Cina, bapaknya Cina, non Muslim, Konghucu agamanya. Baru 5 hari dilahirkan, mati anaknya. Itu anak masuk surga apa masuk neraka? Susah itu jawabnya. Itu kajian tinggi. Jibril alaihissalam. Tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Mulai zaman berzaman Nuh, Musa, Isa dan seterusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Sekarang para nabi itu sudah selesai. Ngapain Jibril? Siapa yang bisa jawab? Itu kajian tauhid, kajian tingkat tinggi. Kita nggak ke sana dulu. Ada kitabnya yang lain. Untuk pemula kita belajar namanya kitab Aqidatul Awam. Akidah untuk orang awam. Sederhana Pak kita ini. Ada yang gojek, ada yang kerja di TIS, ada yang jualan di pasar, ada bapak rumah tangga, ada ibu rumah tangga, ada kai-kai rumah tangga. Pokoknya masyarakat awam yang ingin mencintai Allah dalam konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sederhana Pak, ini temanya sederhana. Kitab Aqidatul Awam, kalau di Syria, di Mesir, buat anak SD kelas 1 sampai 6. Kalau di depan saya bapaknya anak SD, nggak apa-apa. Kita toh ingin belajar mengenal dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk ke kitab. Sejarah kitab ini menarik, ditulis oleh ulama besar, mufti Saudi, mufti Mekah dari kalangan mazhab Maliki sebelum Perang Dunia Pertama. Namanya Syekh Ahmad Muhammad Al-Marzuqi Al-Maliki rahimahullah. Ini ulama besar. Dia pada suatu hari mimpi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengatakan dalam hadis sahih, "Man ro'ani faqad ro'ani." Barang siapa melihat aku, tentunya dalam mimpi, dia memang betul-betul melihat aku. Pak, sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai aku. Kan hadisnya terkenal itu. Jadi barang siapa yang pernah melihat Nabi dalam mimpi itu pasti Nabi. Karena syaitan tidak mungkin menyerupai Nabi dalam mimpi. Dan itu orangnya mesti orang baik. Gak bisa sembarangan. Kerjaannya gak becus tiap hari. Sholat enggak. Kegiatan keislaman jauh. Tiba-tiba malam-malam dia lihat Nabi katanya. Besok pagi dia bilang itu enggak usah percaya. Tapi memang dasarnya orang baik dalam kehidupan. Ini Nabi, ini ulama ini dia melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalam mimpinya? Ya ada dalam hadis dalam mukadimah kitab. Dia bilang kuntu fil manam. Aku pada suatu hari tidur. Kemudian Nabi kulihat bersama dengan para sahabat. Mimpi ulama ya. Kemudian kata Nabi, hal hafiztan nazam fit tauhid. Kamu apakah sudah hafal syair, bait syair, puisi gitu ya dalam tema tauhid? Perhatikan Bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Orang Arab itu untuk memudahkan menghafal sesuatu itu ditulis dalam bentuk syair, Pak. Kemudian didedangkan, dilakukan kadang-kadang supaya memudahkan menghafal.
Saya kasih contoh syair Abu Nawas. Apa itu? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Tahu kan itu syair Abu Nawas? Ilahi lastu lil firdausi ahla. Itu kalau di pesantren zaman itu. Nah, gitu. Jadi untuk memudahkan menghafal sesuatu disyairkan, didendangkan oleh orang Arab. Jadi untuk mengetahui ilmu tauhid supaya mudah konsepnya disyairkan. Jadi Nabi bertanya, kamu ada hafal satu syair yang berkaitan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Itu dalam mimpi dialog. Kata Al-Imam Ahmad Al-Marzuqi rahimahullah, saya enggak ada ya Rasulullah, enggak ada hafalan itu. Kemudian para sahabat yang ada di sekitar itu, kata beliau, ini ceritanya saya menukil saja. Kata beliau apa? Sini mendekat. Dengarkan Nabi mengimlakkan kepada kamu bait-bait tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala. Nabi kemudian membaca bait itu 10 bait, 20 bait itu terus gitu, dan Al-Marzuqi mendengarkan dalam mimpi. Begitu bangun tidur, hafal dia, Pak. Hafal isi mimpi itu, baitnya banyak tapi dia hafal. Kemudian beberapa hari setelah itu dia tidur dan bermimpi menjelang sahur. Sekali lagi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, gimana? Sudah kamu hafal? Kata dia, insya Allah ya Rasulullah. Coba setorkan hafalan. Disetor terus gitu sampai selesai. Kata Nabi, mudah-mudahan barang siapa yang menghafal kitab tauhid ini atau bait tauhid itu, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia terbangun dari mimpinya, dia cepat-cepat catat, takut lupa. Dicatat gitu, catat sampai bait terakhir, jadilah kemudian kitab ini. Itu latar belakang penulisan kitabnya. Dan beliau dengan amanahnya menukil itu tanpa kurang sedikit pun juga, sebagaimana dia lihat Nabi menyebutkan itu dalam mimpi. Saking amanahnya dia bilang, kecuali bait yang ini bukan berasal dari mimpi itu. Apa kalimatnya? Wa kullu ma ata bihin nabiyyu fa haqquhu taslimu wal qabulu, dan semua yang berasal dari Nabi maka haknya adalah untuk didengar dan diterima. Itu kalimat dari Nabi? Bukan. Dari saya katanya. Sebagai sebuah amanah bahwa ini bukan berasal dari mimpinya, tapi tambahan dari syair. Baik, itu hadirin rahimakumullah latar belakang dari kitab Aqidatul Awam. Ini kitab bisa beli di mana-mana mudah, apalagi ada online. Isinya syair, kemudian syair itu nanti menerangkan tentang konsep mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai ya. Karena syair saya harus membaca dulu, baru setelah itu diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Artinya, aku memulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang selalu memberikan kenikmatan. Sekarang keterangan dari bait syair itu. Allah Subhanahu wa taala dari kalimat bismillah itu adalah nama yang unik. Lafaz Allah itu. Sebodoh-bodohnya manusia yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak begitu dia punya anak dikasih nama, oh anak saya ini Allah? Enggak ada. Kalau orang Islam clear Pak ya. Enggak mungkin kita ngasih nama anak Allah. Kita ngasih nama siapa? Abdullah, gitu kan? Abdurrahman, Ubaidullah, mungkin hamba Allah. Tapi Allah sendiri nggak mungkin makhluknya memberi nama dirinya dengan nama Tuhan. Nggak pernah. Karena itu adalah fitrah yang Allah tanamkan kepada manusia. Ini nama aku khusus, jangan kamu berikan nama itu kepada makhluk. Gitu. Baru setelah itu, setelah namanya yang asli, ada nama-nama lain untuk Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Asmaul Husna. Nah, gitu ya, Asmaul Husna. Tapi pernah enggak kita berpikir, ya, ini mulai sudah. Saya ganti duduk. Saya jatuh dari kuda Pak 4 kali. Jadi duduk saya itu agak error. Gelisah, tulangnya sakit kalau duduk di bawah.
Mohon maklum bapak-bapak ya, kalau saya gelisah, tulang sakit. Pernah enggak berpikir? Sekali lagi coba, mari kita berpikir. Asmaul Husna itu ada 99. Tapi kenapa dalam Bismillah cuma 2 nama disebutkan? Dan 2 nama itu bukan Al-Ghafur, Asy-Syakur, tapi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kok dipilih Allah 2 ini? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kok bukan yang lain? Apa sebabnya? Kan bisa saja Allah bilang dengan nama Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim? Banyak kenapa dia pilih? Tentu jawaban pertama itu adalah takdir Allah. Kita nggak mau ngotak-atik. Allah yang punya mau, Allah yang punya cerita. Gimana kita? Tapi secara tafsir kita harus cari tahu. Jawabannya adalah Allah ingin setelah mengenalkan dirinya sebagai Allah, Dia ingin mengenalkan manusia dan ingin dikenal dirinya oleh manusia sebagai Tuhan yang penyayang, bukan sebagai Tuhan yang pendendam. Bukan sebagai Tuhan yang pemarah, pemberi laknat. Walaupun ada kan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Berarti Allah yang memberikan, Maha Pemberi azab. Betul. Tapi dia nggak mau dikenal dengan itu. Dia ingin dikenalkan terlebih dahulu sebagai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ini ada ceritanya. Gara-gara kasus Gaza ini, Palestina, itu banyak betul orang Amerika, orang Eropa, orang Jepang masuk Islam. Salah satunya, seingat saya namanya Megan Rice, ada di YouTube bisa diikuti. Dan temannya, perempuan ini. Dia selama ini membaca Injil. Dan dia bilang dalam Injil Tuhan itu adalah bengis. Tuhan itu pemarah. Tuhan itu mudah ngasih hukuman. Dalam Injil ada, barang siapa yang keluar, perempuan, keluar dari rumahnya, tidak pakai kudung dan tutup kepala, botakin itu si perempuan. Ini dalam Injil. Suruh botakin. Tuhannya pemarah. Dan tertanamlah di benak saya mulai kecil, bahwa Tuhanku itu adalah Maha Pemarah, Maha Pemurka. Itu dia bilang. Begitu saya membaca Al-Quran gara-gara kasus Gaza itu kan banyak orang lihat orang Gaza itu kan Pak ya, dia tahan banting ya. Ini perang sudah berapa bulan nih. Fight, tetap melawan. Sudah mati beberapa keluarga tapi tetap lawan. Jadi orang Amerika ini bingung apa yang memotivasi orang-orang Gaza itu supaya kuat gitu, iman katanya. Nah, terus masa di tengah bom jatuh, anak meninggal, suami terbunuh, masih baca Al-Quran ini? Apa yang memotivasi mereka? Jadi dia tertarik baca Al-Quran. Dia baca pertama ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahannya, on the name of Allah, dengan nama Allah, the most gracious, yang Maha Pengasih, the most merciful, yang Maha Penyayang. Langsung jek dia bilang, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wow. Tuhannya Islam ini ternyata beda dengan Tuhanku. Aku mau kayak gini, kata dia. Aku gak mau, sudah capek-capek aku ke gereja. Sudah pakaian indah, sudah pakai glowy, sudah pakai lipstick, pakai parfum dan seterusnya. Ketemunya Tuhan yang pemarah. Siapa yang mau? Maukah bapak-bapak sudah menyembah-menyembah dimarahin? Kita maunya dihalus. Kita maunya disayang. Kita mau didinabobokan. Kita mau Tuhan yang berkata, kalau kamu berjalan kepadaku dengan mendekat kepadaku dengan berjalan, aku mendekatimu dengan berlari hamba. Aku mau Tuhan yang ketika aku terdesak, tidak tahu lagi mengetuk pintu dunia, Dia yang berkata, ketuklah pintuku, aku tidak akan pernah menyia-nyiakan kamu. Nabi yang bilang, barang siapa menadah tangannya ke atas, memohon, Allah merasa malu untuk membiarkan tangan itu dikembalikan ke hambanya dalam keadaan hampa. Pasti ada isi. Wow, dia bilang, masuk Islam itu ibu itu. Gara-garanya apa? Cuma baca satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Luar biasa. Jadi Tuhan kita itu penyayang. Allah yang bilang dalam hadis qudsi, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan kemurkaan. Karena itu hadirin rahimakumullah, sering-seringlah kita memohon ampun kepada Allah atas dosa yang kita lakukan, karena Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu yang pertama, catatan tentang syair ini. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, Bismillahirrahmanirrahim itu kata Nabi, barang siapa yang memulai satu amalan dan tidak dimulai dengan basmalah, maka amalan itu cacat. Pernah dengar hadisnya? Makan tidak baca bismillah, minum tidak baca bismillah, melakukan aktivitas yang baik tidak baca bismillah, itu cacat amalan. Ditolak kah? Enggak, cuma kurang. Jadi ada makan lupa bismillah, minum tidak pakai bismillah. Gimana itu orang? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan apapun dalam Islam itu mesti didahului dengan basmalah, gitu. Dan sebagian ulama membagi dua pengertian tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim sebagai berikut. Kata para ulama tafsir ini, Ar-Rahman itu maksudnya Allah Maha Pengasih, tidak pilih kasih. Sementara Ar-Rahim, Allah memberikan kasih sayang khusus buat hambanya saja yang beriman kepadanya. Saya ulang, perhatikan. Ar-Rahman itu Allah tidak pilih kasih siapapun dikasihinya. Tapi Rahim khusus buat orang beriman. Dengan keterangan sebagai berikut. Coba Bapak perhatikan. Bentuk dari Ar-Rahman Allah, Dia mengasih. Apa Dia kasih? Kasih rizki, kasih oksigen, kasih makanan. Orang Islam aja yang dapat. Enggak kan, Pak? Orang kafir yang tidak menyembah Allah, besok pagi kira-kira bangun tidur, dapat oksigen nggak? Dapat. Bapak-bapak yang taat beragama dapat nggak? Dapat. Sama kan? Orang kafir, besok pagi dia tidak pernah menyembah Allah. Bisakah dia makan? Makan. Sama kayak kita. Kita juga makan, mereka makan. Dia menikmati dunia, kita juga demikian. Itu bukti Rahman Allah. Makanya terjemahannya apa? Allah yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih. Semua Dia kasih. Tapi Rahim Allah Subhanahu wa taala itu khusus buat kita orang-orang beriman. Rasa berkah, rasa diawasi Allah, rasa disayangi Allah, kemudian dimasukkan Allah ke dalam surga, itu bukti dari Rahim Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita selesai dari bait syair yang pertama. Kita lanjut bait syair yang kedua. Falhamdulillah al-qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawul. Segala puji bagi Allah yang maha dahulu tanpa pendahuluan, maha pemula tanpa permulaan, maha akhir tanpa akhiran, dan yang kekal tidak akan berubah. Baik, mari kita lihat di sini ada kalafaz namanya Allah yang maha qadim, maha dahulu. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qadim. Qadim itu artinya maha dahulu. Apa yang membedakan maha dahulunya Allah dengan manusia? Saya sudah ada di sini mulai dari dulu, kan gitu kita bilang. Tadi di masjid pertama saya masuk ada 2 orang yang duluan di masjid, dahulu gitu. Beliau dengan satu lagi bapak itu. Tapi kalimat dahulu kita itu kan bukan artinya tidak ada yang melebihi kita sebelum itu. Ada Pak, sebelum Bapak masuk ke masjid tadi apa? Kipas angin sudah duluan di masjid. Ya kan? Karpet sudah duluan di masjid. Bangunan masjid sudah ada dahulu sebelum Bapak duluan ke masjid. Itu dahulunya manusia. Jadi dahulunya kita nisbi sifat. Ada lagi yang sebelum kita. Saya pertama kali ada di kampung ini enggak. Sebelum Bapak juga ada nenek moyang 20 tahun yang lalu, 30 gitu. Kalau bukan Bapak nyamuk, lili, lalat, semut, itu dahulu makhluk kan.
Tapi ketika dibilang Allah Maha dahulu, nggak ada yang sebelum-sebelumnya, nggak ada. Allah di situ. Allah yang Maha pertama. Ah, itu maksudnya. Makanya saya sebut tadi Allah Maha dahulu tanpa pendahuluan. Itu yang membedakan dengan makhluk. Bergandengan dengan Maha dahulu ini adalah Maha pemula. Tanpa ada permulaan. Beda dengan kita. Kita selalu ada permulaan, tapi sebelum Bapak ada lagi yang duluan memulai. Kemudian Allah Maha akhir tanpa ada akhiran. Ini dari mana Ustadz kalimat begini? Ada ayatnya dalam Al-Quran. Wal awwalu wal akhiru. Dialah Allah yang awalan tanpa ada yang mengawali, dan dia akhiran tanpa ada yang mengakhiri. Kalau bingung bapak-bapak, serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Ini nggak bisa kita, ini tema tauhid. Kita percaya begitu selesai. Dan yang kekal, Allah selamanya kekal, tidak hancur seperti kita, dan tidak akan berubah. Nah, perhatikan, Allah kekal selamanya, hancur itu sifat makhluk. Makhluk itu sekuat apapun pasti ada expire-nya. Misalnya apa? Nih, expire tanggal. Itu namanya tidak kekal. Tapi Allah Subhanahu wa taala kekal selama-lamanya. Dia bukan makhluk seperti kita. Kemudian, isi syair yang terakhir, Bapak-bapak perhatikan. Ini banyak konflik di masyarakat kita. Dia tidak berubah. Allah tidak perlu berubah. Allah tidak pindah sana, Allah tidak pindah sini, Allah tidak perlu sana, Allah tidak. Gitu. Makanya disebut tidak berubah. Coba Bapak-bapak perhatikan, ini konfliknya di kita. Kalimat tidak berubah. Pernah dengar tidak? Sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sepertiga malam, apa kalimat selanjutnya? Allah turun. Dengar kan? Pernah dengar Pak? Allah turun ke langit dunia. Kemudian dia mencari hambanya yang saat itu bangun malam gitu ya. Yang berdoa. Siapa yang berdoa akan kukabulkan. Siapa yang meminta akan kuberikan. Siapa yang memohon ampun akan aku ampunkan. Kalimat turun. Itu bagaimana memahaminya bahwa dia tidak akan berubah. Berubah kan Pak itu? Berubah posisi kan? Itu otak manusia ya. Turun, naik dan seterusnya. Terus tadi ada hadis, barang siapa yang mendekat kepadaku dengan berjalan, aku akan mendekat kepadanya dengan berlari. Berlari itu berubah, Pak. Berarti dia meninggalkan sebuah tempat, kan gitu kan, Pak? Kalau saya bilang, nah sini berlari, lari ya. Berarti di sini tidak ada dia sedang menuju sana. Nah, bagaimana kita memahami ini? Para ulama, makanya saya dari awal memukaddimahi, kita harus memahaminya dari sudut pandang Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan aliran yang lain. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan dengan dua cara, dicatat Bapak-bapak. Tema-tema yang begini dicatat, ada dua. Catat pakai tulisan, catat pakai otak. Dengan dua cara. Kalau Bapak-bapak ketemu ayat-ayat seolah-olah Allah bergerak dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, itu punya dua pemahaman. Satu, ditafwid. Ditafwid itu diserahkan hakikatnya, maknanya kepada Allah. Kita nggak tahu. Ini bukan otak kita nggak sampai kan Pak? Pokoknya serahkan aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya ditafwid. Serahkan bulat-bulat. Bahwa ada ayatnya memang Allah turun ke langit dunia. Ada hadisnya, sudah terima aja. Tapi kita nggak tahu turun apa. Yang jelas bukan turun sana, turun ke sini, pergi ke sana, terbang ke sana. Auzubillah, itu kerjaan makhluk. Allah nggak perlu begitu. Allah cuma bilang, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau dia berkeinginan jadi maka jadilah. Ya buat apa ada Tuhan? Dia maha perkasa. Turun cari-cari mana tadi yang berdoa? Itu kan makhluk kerjaannya begitu, Pak. Sadar nggak ini tafsiran ini? Kalau Tuhan perlu turun jauh-jauh dari langit, langit di kepala kita ada 7. Saya ulang, langit di kepala kita itu bukan 1, 7. Langit 1, langit 2, langit 3. Jadi Tuhan bisa turun ya kayak Superman ya. Turun baru dia nyari siapa. Bukan begitu. Kita nggak tahu maknanya. Tapi dikatakan dalam hadis itu begitu, serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tafsirannya
dan serahkan pada Allah. Bagaimananya kita nggak tahu. Ini konsep disebut dengan tafwid. Tafwid itu serahkan bulat-bulat pada Allah. Ini paling aman, Pak. Kita kerjaan banyak mikirin beginian, gila kita. Ini mana musim hujan lagi. Jalan mau masuk rumah banjir lagi. Sudah digaga duit lah. Duit sudah singkip ini. Sudah mau tengah bulan, belum tengah bulan sudah habis gaji. Mendingan pikiran yang itu aja, Pak. Yang aplikatif. Yang begini-gini di luar nalar kita. Selesai. Dah. Namanya ditafwid. Ini paling mudah. Nah, hadirin rahimakumullah. Ini tema ghaibiyat. Kita nggak nyambung. Lebih baik kita berbicara hal-hal yang aplikatif saja. Kita serahkan bulat-bulat maknanya, hakikatnya, bagaimananya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara yang kedua namanya ditakwil. Dicarikan tafsirannya supaya cocok dengan maksud itu. Dan ditakwil ini ketika mereka menemukan ayat-ayat seperti tadi Allah turun dan seterusnya, mereka katakan yang turun itu adalah ilmu Allah, kasih sayang Allah, kebersamaan Allah, Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ini juga dari ulama salafus soleh. Ada zaman silam juga yang begitu. Mau tahu siapa? Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah. Imam mazhab Hanbal. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Syekhul Islam. Pengarang kitab 40 Imam Nawawi. Atau di Indonesia juga kitab yang sangat terkenal. Kitab Riyadhus Shalihin. Dan Imam Al-Bukhari. Dalam kitab hadisnya bercerita tentang tema-tema takwil seperti ini. Nah, kelompok yang kedua ini pakai cara namanya di takwil. Baik, saya simpulkan biar nggak terlalu bingung. Padahal ini saya berusaha mudah betul tema ini. Yang pertama di tafwid kita serahkan maknanya, hakikatnya kepada Allah. Yang kedua di tafwid, yang kedua di takwil mencarikan makna yang layak untuk kita pahami dari sebuah ayat atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai dari bait yang kedua. Kalau 5 menit lagi hampir selesai, infokan ya, biar ada pertanyaan. Bait yang ketiga. Tsumma ssalatu wassalamu sarmada 'alan nabiy khairi man qad wahhada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtada'. Kemudian artinya semoga salawat serta salam selamanya selalu terlimpahkan kepada Nabi, sebaik-baik orang yang bertauhid, dan juga keluarga, sahabat-sahabat beliau beserta orang-orang yang mengikuti jalan agama yang benar dan tidak melakukan perbuatan bid'ah. Oke, kita membahas tentang salawat. As-salat. Salawat itu berasal dari 3 kalangan. Dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu wa yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berapa Pak tadi yang bersolawat? 3. Allah, malaikat, dan orang-orang yang beriman. Tapi makna solawat di sini berbeda. Kalau Allah yang bersolawat, innallaha, sesungguhnya Allah bersolawat, artinya apa? Melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada Nabi. Nah gitu. Kalau Allah yang bersolawat, bukan Allah diselesaikan dulu itu. Bukan Allah mengucapkan salawat kepada Nabi, bukan. Maksud Allah bersalawat adalah dia melimpahkan rahmat dan kasih sayang, meninggikan derajat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mana? Dah ya. Kalau malaikat,
Malaikat yang bersalawat. Apa isinya? Kalau malaikat yang bersalawat artinya malaikat mendoakan kepada Nabi. Mudah-mudahan Nabi ini terus dilimpahi rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah ya, itu kalau malaikat. Kalau manusia bersalawat artinya apa? Ya baca salawat itu. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah ya, ini poin pertama komentar kita terhadap bait. Yang kedua, seorang sahabat bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersolawat kepada Engkau? Kalau mengucapkan salam kepada Engkau kami tahu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi mengucapkan salawat bagaimana caranya?" Kata Nabi apa? Seperti ini. Ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kalau panjangnya, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Begitu ya? Itu baitnya begitu. Pertanyaannya begini. Tapi kan Ustaz, Nabi dalam salawat, dalam tahiyat nggak pernah ngajarkan kita. Seandainya betul Nabi ngajarkan kalau kamu bersalawat baca Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, gitu kan? Nabi nggak ngajarin kok. Apa jawab Imam Syafi'i? Apa logika kita? Logika kita. Nabi itu orangnya tawadu, bapak-bapak. Dia nggak mau orang mensayid-sayidkan dia. Kalau mau bersalawat, salawat aja sudah seperti biasa. Tapi kita harus tahu diri. Paham? Tahu diri itu maksudnya apa? Memang Nabi mau seperti itu. Tapi tidak salah kalau kita memanggil beliau dengan panggilan keagungan. Penghulu kami, ketua kami, Sayyidina Muhammad. Ditambah Sayyidina, itu aja sebenarnya. Kata Imam Syafi'i. Saya kasih contoh paling mudah begini. Ada orang mau cari rumah saya di Sepinggan Pratama. Saya Muslim Gunawan. Saya bilang, Bapak nanti kalau cari rumah saya, kalau dia memang nggak tahu searching pakai Sherlock, cari rumah saya di Sepinggan Pratama, nanti sampai Satpam, Blok A, 10 itu, cari mana rumah, saya bilang siapa? Muslim Gunawan. Saya bilang gitu kan Pak? Muslim Gunawan. Kebetulan orang ini Pak Wahid. Sampai ke sana Pak Wahid, sampai ke Satpam, Pak Wahid kira-kira bilang ke Satpam, Pak, rumah Muslim Gunawan mana? Bilang gitu nggak kira-kira? Apa Bapak tambah? Ustadz. Saya nggak nyuruh Bapak loh pakai Ustadz, tapi dia kreatif sendiri Pak. Pak, jenengan tahu rumah Ustadz Muslim Gunawan? Pakai tambahan Ustadz. Kenapa? Menghormati orang. Rumah Muslim Gunawan kurang ajar kata orang. Kan gitu Pak. Ya, siapa yang punya otak kita? Dan marahkah saya ketika nanti saya jangan dipanggil-panggil Ustaz? Enggak juga kan? Karena itu kenapa kemudian para ulama dalam mazhab Syafi'i, ini ulama, bapak-bapak dihormati, jangan dibidah-bidahkan. Jangan salahkan ketika mereka menambahkan Sayyidina Muhammad bahkan dalam tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim. Dan janganlah dengan pembualannya kita bilang akulah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu ulama-ulama itu termasuk Imam Syafi'i. Dia ahlul bid'ah. Enak betul. Kamu siapa baru muncul belakangan. Nah ini artinya masalah apa? Khilafiyah. Ini khilafiyah bapak-bapak. Perbedaan pendapat wajar. Bapak-bapak mau tidak pakai Sayyidina monggo toh ada dalilnya itu. Kalau mau juga pakai Sayyidina ada pendapat Imam Syafi'i. Mudah-mudahan dengan mengikut Imam Syafi'i kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ikut ulama kan begitu. Kita ikut ulama Islam. Khilafiyah. Mau pakai Sayyidina monggo, enggak pakai Sayyidina juga oke. Baik. Nah, tanya jawab. Baik. Sebelum kita cukupkan, panjang ini temanya masih. Kita nanti akan belajar tentang keturunan Nabi apa masih ada di dunia ini. Siapa mereka, Quraisy itu bagaimana, kekhalifahan dan seterusnya. Tapi biar hidup silakan. Bapak-bapak kalau ada yang ingin ditanyakan. Langsung aja. Tapi tanyanya yang saya terangkan. Kalau di luar dari tema itu masuk fikih lagi nanti.
Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada? Pak, mau nanya? Enggak ada. Oke, kita lanjutkan kalau gitu. Tadi ada lafaz namanya an-nabi. Jadi salat dan salam sarmada selamanya ala nabi, terhadap nabi. Nabi itu apa? Nah, kita definisikan sekarang. Nabi adalah seorang laki-laki, dia harus laki-laki Pak Nabi itu. Dia nggak boleh perempuan. Karena tugas Nabi itu banyak. Dia bukan cuma sekedar memimpin umat, tapi memimpin perang kan. Ini tiba-tiba kalau nabinya perempuan, maaf, bunda Nabi lagi haid. Siapa yang mau memimpin perang? Nanti pas lagi perang begini musuhnya ngelepas tikus. Yit. Nabi yang perempuan takut dengan tikus atau kecoa. Nggak bisa perang jadinya. Maka Nabi itu harus pejantan tangguh. Sepanjang sejarahnya mulai dari Adam, Nuh, Saleh, Daud, Sulaiman, terus ke sini ada perempuan? Enggak ada. Makanya definisi Nabi yang pertama adalah dia seorang laki-laki. Dua, definisi Nabi. Yang diturunkan kepadanya sebuah wahyu. Kalau Nabi gak dapat wahyu ya bukan Nabi itu. Dengan cara-cara dari Allah tersendiri. Berupa syariat yang dia baik diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut atau tidak. Jadi ada Nabi. Dia dapat aturan hidup dari Allah tapi tidak ada kewajiban untuk menyampaikan. Seperti misalnya Nabi Idris. Nabi Idris ada syariatnya. Dapat dia syariat tapi tidak ada kewajiban untuk disampaikan. Tapi ada Nabi yang membawa risalah wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Di antaranya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan ditutup dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah mukaddimah dari kajian tauhid kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang akan datang dalam tema yang sama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.